محمد طب القلوب ودوائها. Sebetulnya dulu niku kula mboten gadah niatan mau bikin pondok atau bangun pondok. Tapi subhanallah, ya ternyata Allah Ta'ala mentakdirkan seperti ini. Sekitar tahun 2006 bulan Muharram, pondok ini mulai kita bangun. Tapi pertama nggak niat bikin pondok, seperti kamar tapi dari bambu gitu, ada 2 kamar. Dan itu memang pertama kami peruntukkan anak-anak yang buat tahu sama tempe. Jadi saya usahanya dulu jualan tempe sama tahu. Tapi nggak tahu ternyata ada santri dari Madura namanya Alit. Ini panggilannya Alit. Ini adik teman saya yang di Mekah. Itu punya keinginan mondok di sini. Waktu itu nggak ada tempat, nggak ada, ini cuman kamar itu. Saya suruh ke asunnya, nggak mau, harus di sini ya. Akhirnya nempat temriki. Terus kemudian ada sebagian santri yang dulu di asunnya pindah ke sini. Mungkin waktu itu semua dengan Alit, dengan teman yang lain yang baru, sekitar ada 8 orang. Dan mulai itulah terus pondok bertambah sampai sekarang. Dan sekarang ini kira-kira 900-an santri putra putri, sekitar 900 lebih ya, sedikit kurang sedikit itu kira-kira 900. Jadi pertama nggak ada niatan, cuman subhanallah saya ingat dawuhnya Buya guru saya Syekh Muhammad waktu beliau masih hidup, pernah dawuh, ya sholah anta mustaqil sa'abni laka ma'adan. Kamu menyendiri, nggak usah ikut ini ngajar di sini atau ikut sini, nggak usah. Kamu berdiri sendiri saja. Nanti mau saya buatkan pesantren. Tapi setelah Abuya ini wafat, sudah saya nggak punya harapan apa-apa, nggak punya wafat. Dan sudah nggak kepikiran ini pesantren ini apa, itu nggak punya kepikiran. Tapi subhanallah, Abuya sudah bilang begitu, mungkin ini jadi bisyarah, memang kabar gembira atau isyarah, insya Allah nanti ada pondok. Dan alhamdulillah mulai tadi dari santri yang namanya Alit itu terus, dan alhamdulillah nggak pernah saya merasa kesulitan dalam masalah pembangunan. Hari ini lancar, ngantar samangke ada aja pokoknya gitu. Itu mungkin sir dari dawuh sa'abni laka ma'adan, nanti saya buatkan pesantren begitu. Ini sekilas gitu tentang masalah asal usulnya Pondok Ta'alawi. Tapi waktu itu pondok ini belum ada namanya, memang nggak punya niatan gitu. Akhirnya saya bingung, pondok ini saya kasih nama apa. Saya ingat di ruangannya Abuya yang khusus itu dikasih tulisan Masya Allah la quwata illa billah. Akhirnya saya pikir sudah tafaulan sementara, belum nama resmi, Juli Masya Allah la quwata illa billah. Tapi saya pikir kok masa nama begini gitu. Akhirnya alhamdulillah ada Habib Salim Asyatiri dari Yaman. Kemudian saya sowan minta nama. Akhirnya sama Habib Salim dikasih Ali Alawi, dan beliau dawuh biar dapat barokahnya Sajah Alawiyin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya Sajah Alawiyin. Yang diajarkan ini fokus ilmu-ilmu agama, jadi nggak ada formalnya, sekolahan umumnya nggak ada, jadi cuman ngaji sama madrasah diniyah, dan itu modelnya berkelas, jadi dibuat kelas-kelas gitu, walaupun yang pengajian juga begitu. Jadi nanti dilihat kelasnya, kalau ini kelas 1 tidak, iya misalnya ini kelas 2 ini begitu. Jadi belum
gak sama begitu, maksudnya ada marahil, ada beberapa tingkatan. Dan mulai pagi alhamdulillah kegiatan di pondok sebelum subuh kira-kira kurang 1 jam dari masuknya subuh ini sudah ada kegiatan, yaitu kegiatan tahajud atau qiyamul lail. Jadi ada tahajud atau qiyamul lail mulai sekitar 1 jam dari subuh. Itu biasanya santri semua sholat 11 rakaat, witir 3, yang lain qiyamul lail, sholat hajat, ini ila akhirih. Jadi ada 11 rakaat. Setelah itu baca wiridan-wiridan yang termasuk dibaca Yasin, Tabarok, kemudian surat Al-Waqi'ah, Fatihah 41, Ya Mubdi'u Ya Khaliq 100 kali, dan masih ada wiridan yang lain. Setelah itu masuk subuh, sholat qobliyah bareng-bareng, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh melanjutkan wiridan-wiridan ba'da sholat, dan kemudian baca Al-Wirdul Latif. Setelah Al-Wirdul Latif Hizbun Nawawi. Setelah itu nanti baca Fatihah untuk para masyayikh. Dilanjutkan pengajian, ada yang pengaji Quran, ada yang ngaji sama saya. Kalau sama saya kitab hadis sama kitab fikih itu pagi. Nanti waktunya duha masuk, kita berhenti ngaji. Anak-anak persiapan sholat duha. Sholat duha 8 rakaat, kemudian baca qasidah-qasidah yang mubarakah. Tiap hari ganti qasidah burda, kadang ini gantian giliran. Setelah itu persiapan anak-anak sarapan. Setelah mandi, berangkat lagi 7:30 madrasah. Juga ada di dalam pondok muhadharah istilahnya, juga di kelas-kelas. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Kalau yang sudah tamat madrasah dan muhadharah, ikut kegiatan sama saya pengajian. Ada Riyadhus Shalihin, tafsirnya Kiai Nawawi Banten, ada kitab Sirah, Nurul Yakin, dan kitab yang lain-lain. Terus nanti madrasah atau muhadharah sampai jam 11. 11 pulang, persiapan di Jeding untuk sholat zuhur berjamaah, qobliyah dulu, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur baca aurat dalail ba'diyah, kemudian dilanjutkan pengajian kitab Shahihil Bukhari, Risalah Haid, kemudian Al-Bahjatus Saniyah, Syarah Al-Kharidatil Bahiyah. Setelah pengajian selesai istirahat, tidur siang, nanti dibangunin kalau sudah hampir asar, kurang setengah jam dibangunin, persiapan sholat asar. Sholat asar biasa qobliyah, kemudian jamaah asar, baca hizib bahar, kemudian ngaji lagi gitu. Ngaji juga di kelas-kelas. Setelah pengajian itu semua, ada yang ikut saya, ada yang ikut pengurus, makan asar. Setelah makan asar yang besar-besar atau yang mau ikut ngaji ihya, hampir maghrib selesai. Setelah itu persiapan untuk sholat maghrib berjamaah, baca aurat, Ratibul Haddad dan yang lain, kemudian ngaji Hasyiah Bajuri Al-Fathil Qorib sampai isya. Nanti jamaah lagi, qobliyah, sholat isya, ba'diyah, baca aurat, Ratibul Atos. Kemudian istirahat sebentar, ada kegiatan anak-anak setoran muhafadzah ini, kemudian dilanjutkan jam belajar. Ada yang musyawarah, ada yang ini, tergantung kegiatan diakhiri sampai kira-kira jam 11 ya, pada jam 11 itu harus tidur, kecuali yang mau mutola'ah sinau sendiri lah, itu
nggak apa-apa. Tapi kalau enggak harus tidur, karena jam 3, setengah tiga harus sudah bangun. Setengah 3 harus sudah bangun, karena apa? Subuhnya kan setengah 4 lebih sedikitnya itu. Allahumma salli ala sayyidina. Harapan kita semua tentu dengan menghadiri haflah Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, semoga kita bisa meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lebih semangat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih gigih memperjuangkan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih bersatu, kita lebih kompak untuk memuliakan agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ahli ilmu yang ada di ma'had yang kita banggakan Ba'alawi ini, semoga dapat berkahnya dari semua sadat a'immah para alawiyin, khususnya Al-Habib Alwi ibn Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir, yang mana Alawi itu nisbatnya ke Habib Alawi ibn Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang ada di Hadramut sana, sehingga keturunannya dibilang Alawiyin semuanya. Kalian mondok sini keluarannya juga keluaran jadinya Alawiyin juga. Jadi titelnya sarjana Alawiyin nanti dari sini. Semoga panjenengan yang belajar di sini dapat futuhal arifin dan dapat barokahnya sadat Alawiyin fi khairin lutfin wa afiyah semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita bikin pondok dengan tujuannya dakwah, melanjutkan dakwahnya Rasulullah semampu kita. Jadi harapan kita nanti santri ini pulang bisa nularno ilmune nak masyarakat, mengajarkan ilmune dan punya sirah atau akhlak yang bagus, akhlak yang karimah, bisa noto keluargane, noto umat dengan cara aturan syariat Islamiyah. Cita-cita ngoten.